Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul malam ini dalam kajian Rohis Landakar, Rohis FKUI 92. Terima kasih kepada Ustadz Oni yang telah bergabung dan bersedia membagi ilmunya kepada kita. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, majelis kita ini diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dimulai materi oleh Ustadz Oni, saya bacakan sedikit CV singkat dari Ustadz Oni Sahroni. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Fikih Muqarron Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, dan aktivitas beliau anggota Dewan Syariah Nasional MUI, pengasuh Talaki Fikih Muamalah SEBI, penulis buku dan referensi, pengasuh konsultasi syariah dari masyarakat via akun Muamalah Daily dan SCC, pengasuh konsultasi syariah di Harian Republika setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan keluarga beliau mempunyai 7 anak, dan beberapa penghargaan dan karya beliau yang cukup banyak dalam fikih muamalah. Saya persilakan Ustadz Oni untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Suara saya jelas ya, Pak Pringgo ya? Jelas, Ustadz. Jelas ya? Gambar saya jelas nggak ya? Gambar kameranya, Ustaz? Ya, kameranya. Ya, jelas sekali, jelas sekali. Ya, soalnya saya baru pertama kali pakai ini nih, GoToMeeting. GoToMeeting ya? Biasanya Zoom. Ya. Pak Pringgo, Bapak Ibu semuanya, salam takzim dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat beserta keluarga, berkah setiap urusan kita semuanya. Mohon izin untuk ditayangkan beberapa slide pembuka ya. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan mukadimah seputar riba, utang piutang, dan lainnya. Biasanya tema-tema fikih muamalah ini mungkin lebih tepat untuk dibuka sesi tanya jawab yang lebih leluasa gitu. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan materi ini singkat saja sebagai pembuka bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami dalam sesi tanya jawab nanti seputar ini atau lainnya, yang penting seputar muamalah keseharian. Nah, mukadimah kita tentang ini riba dan itu bukan ya. Jadi seperti apa garis pembatas bahwa yang ini riba dan itu bukan, atau sebaliknya, itu bukan dan ini riba. Nah, coba kita lanjut di halaman berikutnya.
Boleh dilanjut di halaman berikutnya, Ustaz. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua kriteria riba ya. Dengan kriteria ini kita bisa mengenal lebih dekat bahwa ini adalah riba, ini adalah substansi riba, ini adalah ciri-ciri riba. Nah, karena ini adalah ciri-ciri riba, maka ini dia transaksi yang masuk dalam kategori riba. Nah, karena kita sudah mengetahui ciri-ciri dan karakteristiknya, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa di luar karakteristik itu bukan riba. Nah, yang bisa kita hafal, bisa kita kenali itu adalah yang pertama adalah bahwa satu transaksi produk, fitur, muamalah itu dikategorikan riba apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah terjadi dalam transaksi utang piutang. Utang piutang ini belum titik ya. Kalau titik maknanya akan berkembang kemana-mana, termasuk jualan kredit. Padahal itu tidak dimaksud dalam bab ini. Utang piutang itu maksudnya adalah minjem uang dibayar dengan uang, minjem alat pembayaran dibayar dengan alat pembayaran. Jadi saya meminjam 10 juta ke Dokter Pringgo, harus dibayar esok sesuai dengan pokok pinjaman atau ada lebih atau ada ribanya, itu judulnya adalah utang piutang dalam bab yang kita bahas sekarang ini. Nah, dengan demikian maka kalau orang jualan barang atau jasa, atau seperti seorang dokter yang buka praktek satu pertemuan masang tarif sekian, mungkin modalnya nggak nyampe segitu. Apakah kelebihannya dikategorikan riba? Bukan, dan nggak ada hubungannya dengan riba. Karena apa yang dilakukan oleh dokter itu berarti ia mendapatkan tarif dari layanan konsultasi medis. Padahal riba itu kan uang dengan uang, minjem duit dibayar dengan duit gitu. Begitu pula kalau sebuah rumah sakit mengenakan tarif untuk kelas VIP, nginap sehari semalam itu 1 juta. 1 juta. Pasti kan modal rumah sakit nggak nyampe segitu kan. Katakanlah misalnya 500.000. Apakah 500.000 jadi riba? Bukan, dan nggak ada hubungannya dengan riba. Karena apa yang dilakukan oleh rumah sakit adalah menjual jasa layanan gitu. Ya, layanan rawat inap, termasuk obat-obatan, konsultasi, dan lainnya. Atau Dokter Pringgo misalnya jual HP iPhone tunai 5 juta, tidak tunai nyicil jadi 6 juta. Nah, apakah yang 1 juta riba? Bukan, nggak ada hubungannya dengan riba. Karena apa yang dilakukan oleh Dokter Pringgo itu berarti menjual HP barang dengan uang. Jadi pertemuannya antara uang dan barang. Sedangkan kalau riba itu karakteristiknya adalah minjem uang dibayar dengan uang, minjem alat pembayaran dibayar dengan alat pembayaran. Itu satu. Yang kedua adalah ada kelebihan atau benefit yang dipersyaratkan yang dinikmati oleh kreditur. Jadi misalnya Dr. Pringgo ini meminjamkan uang kepada saya 10 juta hari ini jam 20:10. Tapi saya sebagai debitur, Dr. Pringgo sebagai kreditur, Dr. Pringgo sebagai kreditur enggan untuk memberikan kredit pinjaman kecuali ada benefit yang dibayar, dipersyaratkan lisan ataupun tulisan di awal. Akhirnya kemudian disepakati minjem 10 dibayar 12. Nah, maka yang 2 juta itu riba. Karena ada kelebihan yang dipersyaratkan. Nah, oleh karena itu kata-kata kelebihan yang dipersyaratkan ini maka apabila
kreditnya tidak isi perjanjiannya adalah pinjam 10 dibayar 10. Tapi kemudian pada saat pelunasan saya bayar 12. Nah, maka yang 2 juta itu bukan termasuk kategori riba, tetapi itu justru menunjukkan adab sebagai seorang debitur, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baiknya debitur adalah orang yang terbaik dalam melunasi kewajibannya. Nah, kita ulangi lagi 2 ciri-ciri riba nih. Yang pertama adalah minjem uang dibayar dengan uang. Oleh karena itu, jualan layanan medis, yayasan pendidikan, jualan layanan akademi, perguruan tinggi, bukan masuk ke dalam kategori riba. Jadi karena yang berriba itu berarti minjem uang dibayar dengan uang. Yang kedua, ada kelebihan yang dinikmati oleh kreditur, oleh dain, oleh mukrid ya. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan ini, 2 kata kunci ini, itu sesuai dengan 3 tuntunan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, dan yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Selesai kata kunci pertama bahasan kita malam ini, 2 kriteria riba. Nah, kenapa riba itu menjadi sesuatu yang selalu diwanti-wanti ya, bahkan masuk dalam daftar maksiat berkelas seperti halnya murtad, berzina, syirik. Karena dari kacamata usul fikih, maqasid dan fikih, mungkin ahli ekonomi lebih fasih kali ya bisa menjelaskan ini. Dari sisi fikih, maqasid, uang itu adalah alat pembayaran yang seharusnya dengan semakin banyak uang, seharusnya ia bisa investasi, bisa menghasilkan barang dalam sirkulasi barang dan jasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang kreditur ribawi dengan ilustrasi si A kreditur meminjamkan uang kepada saya 10 juta harus dibayar 12, maka seakan-akan tidak lagi mentreatment rupiah sebagai alat pembayaran, tetapi mentreatment rupiah sebagai komoditi. Seakan-akan jualan duit gitu. Jualan duit, dan itu bertentangan dengan nature uang sebagai alat pembayaran atau adatut tadawul. Nah, kata ahli ekonomi, kalau dalam kredit berarti uang melahirkan uang. Tapi kalau dalam akad yang syariah, uang melahirkan barang. Ya, seperti yang dilakukan oleh para dokter, itu sudah tepat banget ya. Jadi jasa menghasilkan uang. Jasa menghasilkan uang. Nah, itu sudah dalam koridor atau on the track ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan riba. Jadi riba itu ada riba utang piutang. Ini contohnya adalah leasing ya. Jadi misalnya Pak Pringgo di konven contoh ya. Ini semua contoh, tidak ada wujudnya, hanya sekedar untuk mempermudah saja. Jadi Dr. Pringgo ini beli motor Mio. Harganya 20 juta. Pinjam uang ke leasing konven 20 juta, bermodal pinjaman pergi ke dealer. Beli tunai motor baru dan bawa pulang motor baru. Apa yang dilakukan oleh Dr. Pringgo dengan dealer nggak ada isu, nggak ada masalah, beli tunai biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dr. Pringgo dalam contoh yang saya buat nggak ada aslinya. Minjem 20 ke leasing konven dibayar tentu melebihi pokok pinjaman menjadi 22, 23, 24, 25 sesuai dengan tenornya ya. Itu dikategorikan riba.
Oleh karena itu kalau di bank syariah, di leasing syariah, salah satu pembedanya adalah kalau di konven leasing itu adalah kreditur, kalau di syariah ia harus tidak boleh sebagai kreditur, salah satunya sebagai penjual. Sehingga tahapan yang dilakukan adalah pesan motor dulu, baru kemudian leasing itu beli ke dealer, baru kemudian dijual dengan selisih margin ya. Dengan selisih margin ya, selisih harga beli dan harga jual. Nah, itu terkait dengan terkait dengan riba ya. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini di hadapan kita ini ada riba yang kedua ya. Riba yang kedua ini mungkin nyaris tidak semasif yang pertama. Kalau yang pertama itu di mana-mana. Entah karena orang juga nggak mau repot ya. Entah karena minimnya komitmen keagamaan. Entah sudah abai lagi halal haram berkah dalam kehidupan. Beragam motif lah gitu. Nah yang kedua ini dia riba jual beli tapi tidak semasif yang pertama. Riba jual beli ini saya buat dalam rumus ya. Karena kalau membaca riba semudah mencet jempol di Google ya. Tapi sobat saya sampaikan dalam bentuk mutiara-mutiara rumus ya. Yang boleh jadi tidak ada di WWA Group atau di Google yang jadi rumusnya sederhananya adalah apabila ada penukaran rupiah dengan rupiah, maka dia harus tunai dan sama. Apabila ada penukaran rupiah dengan dolar, dengan real, berbeda mata uang, maka cukup tunai saja. Apabila ada penukaran antara kelompok mata uang dengan kelompok barang atau jasa, tidak disyaratkan tunai, tidak disyaratkan sama, yang jadi referensi adalah kesepakatan. Kita ulangi ya. Jadi yang kelompok yang sebelah kiri, apabila ada penukaran rupiah dengan rupiah, bagi-bagi untuk keponakan 100.000 ditukar dengan 2 ribuan, maka dia harus sama yang diberikan 100.000, yang diterima juga 2 ribuan, totalnya 100.000. Juga harus tunai. Begitu pula kalau orang mau umroh, ekspor impor ya, mau ke Kuala Lumpur, butuh ringgit. Nah, mau menukar, nah maka boleh ada selisih margin, tapi harus tunai, harus real time, harus transfer of ownership-nya terjadi real time. Nah, dua kaidah ini, 1 dan 2 ini, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah, az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal burru bil-burri, wa tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bi-mislin. Idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi'adin. Nah, demikian dokter, Bapak Ibu semuanya, mungkin lebih tepat enaknya kita banyak berdiskusi tentang muamalah yang dijumpai keseharian, baik tentang ini ataupun tentang zakat, wakaf dan lainnya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Oni. Buat sahabat Rohis Landakar yang menyaksikan kajian ini, dipersilakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dia akan disampaikan kepada Ustadz Oni. Sebelum menunggu pertanyaan dari chat, Ustadz, ini berhubungan dengan dokter nih Ustadz ya. Yeah. Dokter ini juga kadang-kadang dalam hubungan dokter pasien, kadang-kadang pasien memberikan selain hubungan pembayaran yang biasa, jasa pembayaran biasa, bagaimana kalau pasien tuh memberikan tambahan pemberian gitu Ustadz, apakah ini termasuk riba atau memang ini yang bukan gitu? Ya,
Jadi sebenarnya sih untuk memastikan pemberian pasien kepada kita halal apa tidak, mungkin yang paling dekat adalah pemberian yang tidak halal, mungkin suap, KTP-LC, uang pelicin dan lainnya. Jadi kelompoknya bukan kelompok riba mungkin ya. Nah, tapi apakah benar itu uang pelicin? Kita lihat karakteristiknya. Jadi dia dikategorikan sebagai suap, KTP-LC, uang pelicin itu apabila satu, dia itu memberikan kepada kita rupiah atau material tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, seharusnya dia nggak masuk dirawat di kelas tertentu, tetapi karena dia bayar kita loloskan gitu, contohnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah yang kedua dengan dia bayar akhirnya ada orang yang seharusnya sudah menempati kamar kita delete karena pembayarannya. Nah, itu masuk dalam kategori suap, uang pelicin, riswah yang tidak benar. Sedangkan jika ia memberikan kepada kita tidak ada dua ciri-ciri tadi, berarti pemberiannya itu halal, mubah untuk diterima oleh kita ya. Ya, sebagai pemberian yang halal. Begitu, dokter. Terima kasih, Ustaz Fahmi. Ini Sama-sama, di dokter. chat ada pertanyaan dari Ibu Dokter Nuli. Bagaimana untuk dengan pembayaran online yang sekarang ada, Ustaz, seperti GoPay dan lain-lain? Ya, jadi memang hari ini yang baru mendapatkan, jadi e-money, e-wallet, dompet digital itu ada dua kategori, chip base sama server base ya. Kalau chip base itu e-money yang biasa kita gunakan saat kita masuk komuter lain, masuk tol, di mana uang itu tersimpan dalam kartu chip base. Nah, sedangkan kalau server base ya seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja. Hari ini yang baru mendapatkan sertifikat syariah dari otoritas di Indonesia itu baru Link Aja Syariah ya. Link Aja Syariah. Link Aja Syariah itu karena ia sudah mendapatkan sertifikat, maka seluruh dana yang di top up oleh konsumen di Link Aja Syariah itu semua disimpan tidak ada di bank konven. Semua disimpan di Bank Syariah Indonesia, di BSM, BNI Syariah, BRI Syariah. Yang kedua, seluruh diskon cashback pre-ongkir yang diberikan oleh Link Aja Syariah itu diberikan oleh merchant. Yang ketiga, Link Aja Syariah hanya bermitra dengan merchant yang hanya mengelola produk yang halal. Jadi kalau misalnya Dokter Pringgo, Dokter Nuli, ini Dokter Nuli Aji Darmo ya, bukan ya? Iya, Dok. Nah, Iya, Pak. Iya, benar. nah Dokter Nuli, misalnya Dokter Nuli pakai Dokter Nuli pakai Link Aja Syariah, kemudian ini sekedar contoh aja, nggak ada yang benar gitu, nggak ada yang benar. Hanya untuk mempermudah saja. Jadi kemudian beli nasi goreng, bayarnya pakai Link Aja Syariah. Nah, berarti Dokter Nuli sebagai customer atau konsumen, kemudian penerbit Link Aja sebagai penerbit e-money, bank penampung tempat uangnya disimpan, merchantnya tukang tadi nasi goreng gitu. Jadi begitu kira-kira lalu lintasnya. Kesimpulannya sih hari ini yang sudah mendapatkan sertifikat syariah ya Link Aja Syariah mungkin bisa jadi bahan, jadi alternatif untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan alat pembayaran. Sisanya sih setahu saya masih belum ya, karena rata-rata disimpan di bank buku 4, di bank-bank konvensional ya. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudianto Budi Saroyo. Bagaimanakah prinsip kartu kredit syariah, Ustaz? Ya, boleh.
Jadi yang pertama adalah karena jadi ada beberapa adab yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah kartu kredit syariah itu jadi alternatif. Nggak boleh kartu kredit konven. Cuman karena kartu kredit syariah juga sama berutang, maka sebaiknya adab-adab berutang kita tunaikan. Jadi berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder. Berutang dengan itikad untuk melunasi kewajiban. Yang ketiga, tidak melalaikan hajat kewajiban lain yang lebih primer dengan cara berutang. Yang keempat, kalau pakai kartu kredit syariah itu, maka pendapatan kayak Hasanah-Kat ya, BNI Syariah, atau CMB Niaga Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah, pendapatan mereka itu dari beberapa pintu. Yang pertama adalah dari membership, kemudian yang kedua pengelolaan kartu kredit syariah, dan yang ketiga dari penjaminan. Jadi misalnya Dr. Pringgo masuk ke mall, ambil barang, serahkan ke kasir. Kata kasir, belanjaan Bapak ini 500.000, diserahkan kartu kredit. Seharusnya Dr. Pringgo tidak bisa melakukan transaksi tunai karena kartu kredit kan saldonya 0. Seakan-akan Hasanah-Kat, BNI Syariah menyampaikan ke pihak mall. Kira-kira kalau kita dramatisir adalah BNI Syariah bilang, wahai pihak mall, Dr. Pringgo adalah nasabah saya. Lakukan transaksi tunai. Saya sebagai penjamin. Nah, dalam fikih penjamin menjamin dengan nama besar bank itu boleh untuk dikompensasi menjadi uang gitu. Boleh dikompensasi menjadi uang. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustadz. Mungkin menjawab ya untuk Bapak Yudianto. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dr. Zakiyah Maghrobi. Bagaimana dengan potongan poin yang kita dapat kalau belanja di marketplace, Ustadz? Jadi sebenarnya kalau tidak pakai e-money sebenarnya nggak ada isu. Pokoknya setiap potongan, diskon, cashback yang diberikan oleh penjual barang atau jasa itu tidak ada isu, nggak ada masalah. Jadi begitu pula perusahaan farmasi dengan perusahaan farmasi dengan rumah sakit ya. Apabila booking sekian berbeda dengan booking dalam volume yang lebih besar, dapat cashback di depan, ya, tidak ada masalah juga. Begitu pula kalau beberapa ibu-ibu, mama yang melakukan reseller misalnya, membuat strategi marketing. Kalau beli 10, harganya lebih murah daripada beli eceran. Baik dalam bentuk diskon atau cashback. Atau ibu-ibu yang punya kos-kosan kepada mahasiswa menyampaikan, kalian kalau sewa kos-kosan saya 1 tahun, berarti saya kasih cashback 200.000. Tapi kalau sewanya bulanan, ya berarti normal 1,2 gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh si ibu, si penjual obat, farmasi, perusahaan farmasi dan lainnya, itu sebenarnya nggak ada masalah karena apa yang dia lakukan adalah merelakan sebagian keuntungannya yang mungkin terkompensasi dengan customer loyal lain yang lebih banyak gitu ya. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustadz Tony. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dr. Noni. Bagaimana kalau kredit di bank syariah untuk renovasi rumah? Apakah itu riba atau bukan? Ya, insya Allah sih kalau kita melakukan secara prinsip, nanti para dokter mudah-mudahan jadi perpanjangan tangan. Kalau memang ada kekurangan, mungkin kita bisa berbagi ya. Tapi secara umum, seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah itu secara prinsip sudah sesuai syariah. Karena panjang urusan untuk membuat produk di Bank Syariah itu. Karena ia diawasi, semua mata memandang ya, beda dengan bisnis yang dikelola oleh pribadi, keluarga,
kelebihan kekurangannya tidak kelihatan. Kalau di bank syariah kekurangannya kelihatan, kelebihannya juga kelihatan. Nah, yang kedua khusus untuk renov, memang ini ada beberapa pilihan akad. Saya sih lebih menyarankan kalau memang kebutuhannya renov, itu jangan pakai murabahah karena bank kesulitan membelikan barang ke pihak ketiga. Apalagi kalau yang dibutuhkan itu kecil-kecil kayak paku, semen, genteng itu memenuhi ketentuan tuntunan fikihnya agak kerepotan karena pihak ketiga ini maunya tunai duluan gitu, nggak mau agak kesulitan teknis gitu. Nah, maka saya sarankan kalau untuk kebutuhan dana tunai, untuk renov dan lainnya itu pakainya refinancing. Jadi sampaikan aja ke BSM, ke Bank Syariah Indonesia, Pak, saya mau renov tapi pakai refinancing syariah gitu. Jadi bilang aja refinancing syariah, nanti mereka akan urus kebutuhan renov rumahnya berapa, misalnya 1,2, 500 juta gitu. Itu mungkin lebih aslah ya dari sisi kaidah syariah ketimbang menggunakan akar murabahah. Demikian, Dok. Terima kasih Ustadz Moni. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Andi. Bagaimana dengan asuransi, Ustadz? Apakah boleh? Seperti contohnya BPJS dan sebagainya. Ya, jadi mungkin kita satu-satu kali ya, asuransi kemudian BPJS. Jadi asuransi konvensional itu memang tidak dibolehkan, tidak hanya di Jakarta, di Kuala Lumpur, ya, di Saudi Arabia, di Doha. Jadi seluruh otoritas fatwa internasional sepakat bahwa mitigasi risiko kesehatan general jiwa berbasis transfer of risk itu tidak diperbolehkan karena dua hal. Yang pertama adalah kalau di asuransi konvensional seluruh premi itu dibayarkan untuk mendapatkan biaya pertanggungan atas klaim yang diajukan. Nah, di sini memang ada unsur gambling ya, atau dalam bahasa kaminya goror, karena boleh jadi ada orang bayar terus nggak pernah sakit, atau ada orang baru bayar 2 kali, tapi kemudian masuk IGD, biaya perawatannya 25 juta. Nah, noda hitam yang kedua, selain gambling itu, seluruh premi yang dibayarkan oleh peserta itu ditempatkan oleh perusahaan di portofolio konven. Kalau nggak obligasi, saham yang tidak syariah, reksadana bukan syariah, itulah yang digunakan untuk menutup klaim para peserta. Jadi intinya tidak halal nih. Nah, oleh karena itu kalau di asuransi syariah, dua noda hitam inilah yang kemudian kita ganti. Nah, yang pertama adalah preminya nanti itu bukan jadi harga beli tetapi jadi tabarruk. Yang kedua, seluruh premi yang dikelola itu tidak boleh ditempatkan di portofolio konven tetapi harus di syariah. Nah, jadi kalau kita mau berasuransi, memang berasuransi syariah itu bukan alternatif, memang kudu ya, harus memang sudah nggak ada di saat dimana asuransi syariah sedemikian banyaknya, sudah nggak ada alasan lagi bagi kita untuk berasuransi konvensional. Dokter, maaf, suara saya jelas nggak dokter ya? Halo? Jelas, jelas Ustaz. Jelas ya? Ya, Jelas. soalnya tadi ada telepon masuk. Ya, jadi untuk BPJS ini memang hari ini BPJS kita masih belum syariah ya. Nah, tetapi menurut saya pribadi, BPJS itu diperkenankan dalam kondisi semi darurat. Di antaranya adalah bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah swasta, termasuk bagian dari ekosistem BPJS, paskes 1, 2, dokter, dan yang bekerja di unit terkait BPJS. Jadi diperbolehkan dalam kondisi khusus. Satu ya,
untuk melayani para pasien kita yang memang tidak mampu untuk berasuransi syariah. Yang kedua adalah untuk karyawan yang memang diwajibkan oleh perusahaan. Nah, dalam kondisi ini maka boleh tuh ikut BPJS dan ikut serta dalam ekosistem BPJS hingga nanti satu saat kalau ada BPJS Kesehatan Syariah maka mutasi ke BPJS Kesehatan Syariah berarti menjadi sebuah keharusan gitu. Tapi sampai itu terjadi, menurut saya dorong aja masyarakat umum untuk ikut serta BPJS Kesehatan ya sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk membantu mereka gitu ya. Demikian dokter. Terima kasih Ustaz Oni. Masih dari Bapak Andi. Harga yang berbeda kalau kita beli cash atau kredit. Sebagai penjual apakah dibolehkan seperti itu Ustaz? Boleh dok. Jadi misalnya HP jual HP iPhone jual tunai 5 juta, tidak tunai kredit 5 kali jadi 6 juta, 10 kali jadi 7 juta, nggak ada masalah. Nah, di fikih memang diskusinya panjang, tetapi kalau kita merujuk kepada otoritas fatwa Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Internasional di Jeddah, menegaskan termasuk otoritas fatwa di Jakarta bahwa termasuk juga di Kuala Lumpur sama bahwa harga jual harga tidak tunai itu boleh lebih besar daripada harga tunai atau kami kenal dengan istilah bai'ut taksir. Demikian dok. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Dr. Frederico Patria. Beberapa bank atau asuransi konvensional mengeluarkan produk syariah. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Ya, ya betul. Jadi hari ini otoritas kita mengizinkan bank induk konvensional membuka unit usaha syariah. Perusahaan asuransi konvensional membuka unit usaha syariah. Nah, itu memang menjadi salah satu pilihan yang tidak ideal, tetapi paling mungkin dilakukan. Paling mungkin dilakukan di saat di mana pelaku ekosistem itu tidak semuanya muslim gitu. Sehingga salah satu strategi yang dilakukan adalah membuka kemungkinan dual system tadi ya, Islamic window tadi, sehingga disyaratkan nanti saat mencapai kriteria sekian dia harus spin off gitu. Nah, walaupun keberadaannya sebagai UUS, unit usaha syariah, satu pencatatannya harus terpisah, pembukuannya harus terpisah, yang dibiayai juga harus halal. Jadi walaupun dia adalah anak dari perusahaan induk konvensional, dia nggak boleh biaya rokok, nggak akan dan tidak dibolehkan membiayai barang-barang syubhat, barang-barang haram itu tidak dibolehkan. Nah, jawaban yang terakhir, tapi sih menurut saya para dokter tentu saat ada pilihan mana yang lebih ideal gitu, ya memilih yang paling baik, paling ideal itu menurut saya menjadi tuntunan. Misalnya ini ada bank yang full fledged dengan bank yang UUS, tentu ya memilih bank yang full fledged mungkin itu lebih baik gitu misalnya. Demikian dok. Terima kasih Ustaz Oni. Berikutnya dari Bu Tri Pratiwi Suci menanyakan mengenai produk cicil emas di BSM, apakah halal? Ya, boleh Ibu, boleh. Jadi karena di Indonesia emas itu ditreatment sebagai komoditi. Memang sih kalau di dunia Islam ini ada 3 mazhab besar. Ada mazhab Timur Tengah, mazhab Kuala Lumpur, dan mazhab Jakarta. Kalau di Timur Tengah, apapun emasnya, baik antam ataupun perhiasan, semua dikategorikan sebagai alat pembayaran dan harus tunai. Satu.
Tapi kalau di Kuala Lumpur dia dibedakan antara logam mulia dengan perhiasan. Perhiasan dikategorikan sebagai komoditi, sedangkan logam mulia sebagai alat pembayaran. Di Jakarta kami baik logam mulia ataupun perhiasan itu dikategorikan sebagai komoditi sehingga boleh diperjualbelikan secara tidak tunai, termasuk salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri, Cilem namanya, cicilan emas. Nah, kesimpulan salah satu fatwa ini merujuk juga ya kepada pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i saat menafsirkan hadis Ubadah Az-Zahabi Zahab bahwa emas yang ada dalam hadis tersebut itu adalah asmanil asya qiyamanil mutlaqat atau alat pembayaran. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah bahwa saat emas itu sudah dikonstruksi ulang menjadi cincin, maka cincin itu boleh diperjualbelikan secara tidak tunai karena cincin itu tidak lagi sebagai alat pembayaran tetapi sebagai komoditi. Demikian, Dok. Terima kasih Ustadz Oni. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak Dr. Yudianto. Mengapa saya yang mempunyai KPR syariah ingin melunasi lebih awal tidak mendapatkan keuntungan seperti konvensional yang ada fasilitas pelunasan lebih cepat, maka bunga milik bank itu tidak tertagih? Ya, sebenarnya pelunasan dipercepat itu jadi kalau ada kontrak misalnya sisa outstandingnya harus dibayar 12 bulan lagi. Kemudian di bulan ke-6 ingin dilunasi atau namanya PSJT, pelunasan sebelum jatuh tempo namanya PSJT, pelunasan sebelum jatuh tempo. Nah, saat pelunasan sebelum jatuh tempo itu sebenarnya bank berhak untuk memberikan diskon, cuman berapanya nah itu diberikan atas kebijakan bank. Jadi diskonnya mau berapa gitu. Nah, diskon itulah disesuaikan dengan kemampuan bank untuk memberikan diskon. Hari ini rata-rata sih seluruh pelunasan dipercepat itu diberikan diskon walaupun dengan rumus yang berbeda-beda. Misalnya sisa outstanding kali 4 kali angsuran, sisa outstanding kali 3 angsuran. Jadi ada diskon, ada angsuran, tetapi mungkin berbeda-beda dari satu bank ke bank yang lainnya. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustaz Roni. Masih pertanyaan dari Bapak Dr. Yudianto. Berapa persenkah keuntungan yang dianggap wajar secara syariah? Mengingat apotik diperbolehkan mengambil margin hingga 40%, sehingga harga obat menjadi mahal. Wajarkah harga jual 2-3 kali lipat dari harga beli? Ya, ini memang ada dua jawaban nih, Dok. Mohon izin ya. Pertama, memang sebelum kita menjawab tentang kontrak per kontrak, saya sih bersama ya bersama para ulama yang menyimpulkan bahwa negara ini apalagi saat pandemi seperti ini itu ikut mengendalikan harga-harga di pasaran, apalagi harga terkait dengan kebutuhan asasi masyarakat, ya, sembako, telekomunikasi, PJJ, termasuk obat-obat yang mereka sendiri menjadi kebutuhan harian, disupport gitu. Itu bab pertama gitu. Jadi idealnya ya negara ini, pemerintah ini, owner para perusahaan besar ya ikut nih mengendalikan supaya harga-harga yang menjadi kebutuhan asasi masyarakat itu tidak membebani banget gitu ya. Itu yang pertama. Tapi itu ya wilayahnya wilayah stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini untuk sifatnya kontrak per kontrak. Sebenarnya sih
tidak ada batasan maksimum bagi penjual untuk menetapkan angka harga jual. Nggak ada sebenarnya. Nah, dari sisi fikih, nah nanti kita bicara tentang adab nih, tentang adab. Dari sisi fikih tidak ada batasan. Oleh karena itu, seorang penjual itu bisa menetapkan angka berkali-kali lipat selama si pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan gitu. Dengan harga yang ditawarkan. Atau kebalikannya nih, si A kepepet banget ya, butuh duit. Padahal rumahnya harusnya lakunya 350 juta. Iya jual jadi 150 juta. Ini kebalikan lagi nih, turun banget tuh. Apakah kalau tadi kan boleh nggak naikkan harga sampai berkali-kali lipat? Pertanyaannya kita balik lagi. Boleh nggak nurunin harga sampai turun berkali lipat karena kepepet duit gitu? Nggak ada masalah juga selama disetujui oleh kedua belah pihak. Itu fikihnya seperti itu. Nah, bab kedua ini bab adab memang. Bab adab, penjual seharusnya memang mempertimbangkan ya daya beli masyarakat. Misalnya tidak berkali-kali lipat gitu. Jadi harga tinggi tidak membatalkan akad, tetapi bagian dari adab penjual untuk mempertimbangkan ya gitu. Jadi ya seperti itu tadi, orang kepepet butuh duit. Harga rumahnya yang seharusnya 350 juta jadi 150 juta. Nah, kita sebagai pembeli juga adab kita udah deh Pak, jangan 150 juta, sini deh saya beli 200 juta misalnya. Adabnya begitu. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustaz Roni. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dr. Noni. Bagaimana kalau akad perjanjian murabahah dengan bank syariah? Apakah termasuk riba? Insya Allah enggak, Dokter. Nanti kalau ada memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, mungkin kita bisa berbagi informasi. Insya Allah sih enggak ya. Jadi murabahah itu kan jualan ya. Yang termasuk dalam kategori jualan dalam produk bank ini kan motor, rumah. Jadi kalau di konven kita pinjam ke bank konven beli motor dari dealer. Nah, tapi kalau di syariah berarti kita pesan motor, nanti bank syariah beli dari dealer kemudian jual ke kita. Nah, pembelian tersebut bisa langsung, bisa menggunakan kuasa gitu kepada nasabah itu sendiri. Juga itu tidak ada masalah. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustaz Roni. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dr. Dewi. Bagaimana kalau setelah dihitung ternyata cicilan KPR syariah lebih besar dibandingkan cicilan KPR bank konvensional? Salahkah bila memilih cicilan yang lebih murah, tapi bukan syariah? Bagaimana, Ustaz? Salah dong. Masa iya gara-gara murah dan mahal kemudian kita milih konven. Pertanyaannya berapa sih bedanya? Berapa sih cicilan Adira Syariah dengan Adira konven roda 2, roda 4? Berapa sih cicilan KPR di Maybank Syariah dengan Maybank konven? Berapa sih sebenarnya perbedaan yang harus kita bayar andaikan kita. Jadi insya Allah sih tidak boleh ada alasan ya sehingga kita milih konven hanya gara-gara mahal. Karena mahalnya mungkin bisa dibedah tuh apakah memang seperti apa mahalnya gitu. Kan kita semua ini orang bertransaksi dengan bank syariah nih. Mahalnya seperti apa? Apakah perbedaannya signifikan atau hanya sekedar 10.000, 15 ribuan gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada alasan ya untuk kita bertransaksi dengan yang konvensional. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dr. Dina. Bagaimana dengan tawaran dari bank syariah jika deposito dengan jumlah tertentu, pihak bank bisa menjanjikan di awal untuk dapat bagi hasil spesial nisbah.
Bagaimana hukumnya hal tersebut, Ustaz? Ya, ya spesial nisbah itu diperkenankan. Jadi caranya spesial nisbah itu biasanya diberikan oleh bank syariah dengan syarat investasinya tetap normal seperti biasa. Uang kita sebagai deposan juga disalurkan untuk investasi untuk sesuatu yang halal seperti biasa. Kenapa dia menjadi berspesial? Kenapa dia jadi gede banget? Jadi nisbahnya jadi 90-10. Yang hak deposan 90%, hak bank 10. Itu caranya adalah bank syariah kemudian merelakan sebagian haknya. Persis seperti cashback, diskon, pre-ongkir di marketplace. Nah, logikanya seperti itu. Nah, bank syariah juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi itu kalau dalam fatwa DSN ada namanya income smoothing. Income smoothing. Hari ini idealnya sih nanti satu saat kalau pola pikir masyarakat syariah juga sudah bagus, harapannya sih yang seperti itu sudah bisa kita kita minimalisir ya. Nah, hari ini tantangannya luar biasa karena konvensional ini benar-benar menghegemoni ya. Sedangkan tingkat pilihan masyarakat untuk bertransaksi itu bukan mana yang lebih syariah, tapi mana yang lebih murah. Persis antara Indomaret dengan warung tetangga lah, begitulah gitu. Jadi membandingkan mana yang lebih bersih, ya seperti itulah kondisinya gitu. Demikian dok. Ya, terima kasih, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dr. Nancy. Jika sudah bertransaksi dengan bank konvensional, misal kita membeli rumah dengan pinjam ke bank konvensional dan sudah selesai, bagaimana status rumah kita? Apakah haram? Bagaimana sikap kita selanjutnya, Ustaz? Ya, kalau menurut saya kalau memang sudah selesai, sudahlah bismillah. Afallahu amma salaf, mudah-mudahan Allah mengampuni setiap khilaf kita. Nah, menurut saya tinggal kita ke depan, jangan sampai kita bertransaksi kembali dengan konvensional. Tidak bertransaksi itu kan memang harus kita mitigasi dari sekarang. Karena rata-rata boleh jadi orang akhirnya bertransaksi dengan konvensional itu karena kepepet. Nah, judul-judul kepepet itu memang harus kita mitigasi dari awal. Kesimpulannya sih, afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni khilaf yang sudah terjadi, yang sudah ya sudah. Nah, ke depan bagaimana pertaubatan ini kita buktikan bahwa kita tidak kembali untuk bertransaksi konvensional. Demikian dok. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Dr. Neni. Bagaimana bila gaji ditransfer melalui bank konvensional? Bagaimana kita mensiasatinya, Ustaz? Ya, nggak apa-apa jika memang itu terjadi karena diberlakukan, diwajibkan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Nah, caranya adalah rekening itu tidak boleh dijadikan rekening investasi, itu hanya rekening payroll saja, payroll gaji kita. Yang kedua, buka aja standing instruction. Jadi buka aja rekening syariah. Jadi dengan SI, dengan standing instruction ini, maka setiap payroll gaji kita yang diterima di rekening konven akan otomatis berpindah gitu. Nah, kesimpulan jawabannya, andaikan itu diwajibkan oleh perusahaan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dengan dua catatan. Yang pertama, kita jadikan itu hanya sekedar numpang lewat, tidak dijadikan rekening investasi. Yang kedua, kita buka standing instruction di rekening syariah. Demikian, dok. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bu Dr. Noni. Apakah asuransi jiwa itu boleh, Ustadz, meskipun di asuransi syariah? Ya, boleh dok. Jadi pertama bahwa
kita itu harus ya melakukan perencanaan keuangan, memitigasi diri agar keuangan kita ini dalam posisi stabil, baik dalam kondisi normal, papa ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imro'an, Allah merahmati setiap hamba iktasaba thayyiban yang sumber dananya halal, nggak ada yang syubhat apalagi yang haram, wa anfaqa qasdan, dan dia bisa berbagi ya karena ia bisa berzakat, wa qaddama fadlan liyaumi faqri wa hajati, dan ia bisa memitigasi risiko saat ia dalam posisi kesulitan, pensiun dan sejenisnya. Jadi memitigasi risiko termasuk ikut asuransi jiwa syariah, ataupun kalau ada cara lain selain itu nggak ada masalah. Jadi karena kita sendiri berkewajiban untuk tidak sekedar mampu secara finansial bulan ini, tetapi tahun ini, 5 tahun ini, 10 tahun ke depan, dan tidak hanya berpikir tentang bagaimana keluarga kita mampu secara finansial, tetapi bagaimana kita bisa mewariskan untuk anak dan cucu kita ya, bagaimana rumah mereka seperti apa gitu. Ya sebagaimana tuntunan wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Oleh karena itu kalau dalam fikih perencanaan keuangan itu, seseorang itu selain dia harus punya sumber pendapatan yang halal dan berkah, dia juga harus punya investasi ya. Yang ketiga, dia juga harus punya dana darurat gitu. Demikian, Dok. Dok? Dokter? Atau ada gangguan sinyal ya? Kedengeran Pak Ustadz. Oh, kedengeran ya? Hostnya mungkin yang terganggu. Ada terperinggo kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, maaf tadi terputus koneksinya. Iya. Beda seseorang mendapatkan kapital GI dengan dasar ingin berpartisipasi suatu usaha tertentu dalam BEJ dan hanya menjual bila memerlukan tunai. Bagaimana juga status pasar uang untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti juga turunannya reksadana pasar uang. Ya, Dok. Tadi bagian pertama tuh saya nggak jelas deh, Dok. Boleh diulang, Dok?
apakah beda seseorang mendapatkan capital gain, keuntungan dari fluktuasi saham di BEJ ataupun JII, dengan seseorang yang membeli saham atas dasar ingin berpartisipasi suatu usaha tertentu dalam list BEJ dan hanya menjual bila memerlukan tunai gitu. Ya, jadi beli saham itu baik sebagai investor untuk mendapatkan dividen ataupun sebagai trader untuk mendapatkan capital gain itu nggak apa-apa, nggak ada masalah selama memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah saham yang dibeli harus saham syariah. Jadi rukunnya harus terpenuhi dulu. Yang dibelinya harus saham syariah. Karena kalau sudah saham syariah, nggak akan ada rokok, nggak akan ada, karena di kebunnya memang nggak ada di saham syariah itu. Jadi kriteria pertama harus saham syariah. Yang kedua adalah, komitmen dengan peraturan di bursa. Jadi nggak boleh ada short selling, margin trading, dan lainnya gitu. Jadi selama kita sebagai trader di bursa efek syariah, komitmen nggak melakukan short selling, margin trading, dibolehkan, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang pilihan antara trader dan investor itu lebih meragukan, trader ya udah investasi aja. Jadi kita dapat dividen nanti gitu. Demikian dokter. Ya, terima kasih Ustaz. Di chat belum ada pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya mengenai ini dengan hubungan dengan muamalah seorang dokter nih, Ustaz. Kadang-kadang kita untuk melanjutkan apa ya, continuing professional education gitu ya, kita kadang-kadang dibiayai oleh farmasi, itu Ustaz, untuk seminar, untuk ya seminar contohnya atau kongres ini bagaimana Ustaz? Ya, intinya sih kalau kita ingin membahas ini boleh apa tidak, yang paling dekat mungkin apakah itu suap atau bukan. Suap, maksudnya fasilitas gratis itu adalah suap apa bukan. Nah, untuk mengklirkan bahwa itu bukan suap, kita lihat kriterianya aja. Nah, dikategorikan suap itu apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah mereka, penyelenggara atau farmasi dan lainnya, memberikan fasilitas seminar gratis atau tidak untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, gitu. Karena mereka akhirnya kita fasilitasi, karena mereka akhirnya yang sebenarnya secara aturan internal perusahaan rumah sakit nggak boleh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka memberikan fasilitas seminar gratis ya beserta biaya transportasi, akomodasi, akhirnya kemudian kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, selama satu atau dua ini tidak ada, menurut saya sih nggak ada masalah, halal ya. Kita terima selama kita tetap sebagai seorang profesional gitu. Jadi selama yang nomor satu tidak ada, nomor dua tidak ada, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Demikian dokter. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Dr. Saad. Bila membutuhkan sejumlah dana untuk berbisnis, sebagiannya diambil dari bank konven, sekitar 10-30%-nya. Apa dibolehkan, Ustaz? Ya, pertama sih sebenarnya kalau memang tidak ada alasan, tidak ada darurat ya, menurut saya sudah tidak ada mubarir ya, tidak ada yang membenarkan untuk meminjam dari bank konvensional ataupun transaksi sumber lain yang dengan skema konvensional. Apalagi saat memang ada tuh ya alternatif pilihan lain yang sesuai syariah. Jadi mungkin kita bisa bagi dua jawabannya ya. Yang pertama, dalam kondisi natural secara umum memang nggak boleh kita menggunakan kredit konvensional baik untuk konsumtif, produktif, dan lainnya. Kecuali mungkin kalau ada kisah tertentu ya, ya misalnya ada ASN, anak-anaknya udah besar, tinggalnya ngontrak,
untuk membeli rumah pribadi nggak ada yang bisa dipesantrenkan ya kecuali SK-nya. Nah kan dalam kondisi seperti itu kan khusus ya anaknya juga sudah besar, harus punya kamar masing-masing. Jadi sementara kalau dia mengajukan ke bank syariah kan dia sendiri nggak terpenuhi tuh kriterianya ya, karena perusahaan BUMD atau Pemkot kabupaten tempat ia bekerja tidak bekerja sama gitu. Mungkin itu salah satu contoh tentang kondisi semi darurat yang memperkenankan temporal ya. Demikian dokter. Ya, terima kasih Ustadz Oni. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dr. Opi. Bagaimana dengan sistem pembelian PO atau pre-order? Apakah termasuk riba, Ustadz? Dokter, saya nggak kedengaran tadi ada. Boleh diulang, Dok? Bagaimana mengenai sistem pembelian pre-order atau PO, apakah termasuk riba, Ustadz? Enggak, Dok. Enggak. Jadi misalnya perusahaan penerbit buku nih mau Islamic Book Fair nih hari bulan Maret 2021. Nah, perusahaan penerbit buku itu dia butuh modal. Caranya adalah dia buka PO dengan diskon besar-besaran. Nanti dari dana yang terkumpul itu dia buat cetak buku baru kemudian dikirim. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi dari sisi fikih berarti dananya tunai, barang belakangan. Termasuk juga yang lain sama ya, reseller, dropshipper. Jadi uang duluan, baru kemudian packing, baru kemudian dikirim kemudian. Tidak ada masalah selama barang yang dibeli, dipesan itu jelas kriterianya, dan yang kedua ada klausul andaikan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, cacatnya cacat berat, maka pembeli berhak untuk membatalkan atau menerima karena dia setuju merelakan cacatnya gitu ya. Demikian, Dok. Iya, ini berhubungan dengan itu. Bagaimana juga dengan PO logam mulia? Apakah sama, Ustadz? Ya, nggak ada masalah, Dok. Jadi PO logam mulia itu berarti saya dengan Dr. Pringgo nih, berarti Dr. Pringgo misalnya membuat broadcast di beberapa grup WA, kemudian saya japri, saya transfer harga 1 gramnya kan misalnya 950.000 ya, 950.000, kemudian bermodalkan uang tersebut, Dr. Pringgo beli ke Antam di Simatupang sana. Nah, baru kemudian dikirim ke saya. Enggak ada masalah. Boleh, Dok. Ya, terima kasih, Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Dr. Saad. Bila seseorang berpenghasilan dari pekerjaan yang belum benar-benar bersih dari riba, sementara belum menemukan pekerjaan lain yang 100% bersih dari riba, apakah masih diperkenankan melanjutkan pekerjaan yang belum bersih tersebut? Ya, mungkin memang nanti kalau dengan contoh mungkin lebih clear ya. Jadi kan yang tidak haram ini kan berkelas-kelas ya. Ada yang prostitusi, ada yang riba, ada yang rokok, dan lain-lain. Kalau prostitusi kan memang sudah tidak ada kata dispensasi ya, memang harus keluar gitu. Tapi kalau memang transaksinya seperti yang lain ya, misalnya ribawi, maka kita apply dari saat ini itu kudu wajib. Nah, kemudian kita ngukur deh, kalau memang kita keluar nggak ada tabungan, akan menyebabkan SPP anak-anak nggak terbayar, guru-guru juga tidak terbayar ya, madorotnya lebih besar, maka kita boleh bekerja di tempat yang lama hingga
pekerjaan baru itu tersedia, tapi apply-nya harus dari sejak sekarang gitu. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustadz. Bagaimana dengan sukuk, Ustadz, ada pertanyaan ini, bagi hasil yang sudah tetap tiap bulannya, bagaimana hukumnya? Boleh, Dok, karena sukuk itu kan tidak semuanya berbagi hasil ya, tapi ada sebagiannya fixed income karena dia adalah jual beli jasa. Jadi kalau Bapak Ibu dokter punya kapling-kapling rumah, punya kapling-kapling rumah 10 pintu, itu setiap bulan yang nyewa bayar 1 juta. Itu kan fixed income. Fixed income. Karena apa? Karena transaksinya dia nyewa gitu. Karena transaksinya nyewa gitu. Nah, gitu pula dengan sukuk. Misalnya kayak sukuk tabungan. Jadi kita per bulan dapat sekian. Itu bukan persentase, tapi itu adalah imbal kupon dari transaksi sewa. Sewa ini rata-rata fixed income seperti tiket pesawat, apalagi ya, layanan medis, rawat inap, dan lainnya itu semua dia fix, bahkan harus naik ojek ya dari tempat A ke tempat B kan harus sudah fix dari awal ya. Demikian, Dok. Ya, terima kasih, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau belanja just tip? Bolehkah Pak Ustadz dengan kesepakatan bersama di awal biaya just tipnya? Ya, boleh, Dok. Jadi yang pertama adalah yang dibeli adalah halal. Yang kedua adalah yang dibeli adalah halal. Yang kedua jelas kriterianya. Dan yang ketiga karena dia just tip maka besaran pendapatan si penerima titipan yang membelikan itu harus jelas. Misalnya ada emak-emak A gitu, dia broadcast di WA grup komplek gitu, dia mau ke IKEA. Dia bilang pokoknya kalau beratnya 5.000, beratnya sekian kilo berarti 50.000, tambah kilo lagi berarti 50.000, begitu gitu. Boleh, Dok? Boleh ya, Ustaz. Jadi just tip boleh. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana bila berhutang uang kepada seseorang dikembalikan dalam bentuk uang dalam jangka waktu 5 tahun? Maka berapakah yang kita kembalikan? Apakah hutang pokok tanpa memperhitungkan time value of money, faktor inflasi, yang kita mesti kembalikan, ataukah kita kembalikan pokok ditambah inflasi dikalikan lama tahun? Demikian, Ustaz. Ya, sebenarnya perkaliannya bukan begitu. Jadi pokoknya berapa nilai yang harus dikembalikan sebenarnya opsional. Jadi kalau kita meminjam tahun 2020 harus dikembalikan 2025, nilai yang kita pinjam ini 100 juta. Maka umumnya kan 100 juta saat peminjaman dulu ya. Mau turun naik itu yang paling asolah sebenarnya. Yang kedua atau 100 juta ya sesuai dengan nilai pada saat pembayaran. Jadi kalau merujuk kepada Syekh Atiyah Sokor ya, salah satu guru kami di Al-Azhar, maka merujuk kepada saat peminjaman ataupun pelunasan itu tidak ada masalah. Andaikan belum diputuskan, ketemu kembali. Jadi kira-kira nilai yang dirujuk apakah nilai saat pelunasan, apakah nilai pada saat pembayaran. Tapi tidak boleh dengan cara tadi. Jadi dihitung selisihnya berapa baru kemudian ditambahkan gitu. Jadi yang boleh adalah nilai saat pelunasan ataupun saat pembayaran ya, saat peminjaman, maaf. Demikian, Dok. Ya, terima kasih, Ustadz. Pertanyaan berikutnya adalah, jadi bekerja di bank syariah atau di otoritas yang mengatur keuangan negara, apakah tidak haram, Ustadz? Iya, jadi mungkin kita bisa bagi menjadi 3 ya. Yang pertama,
Yang pertama, kalau bekerja di bank syariah, bekerja di otoritas yang mengelola lembaga keuangan syariah atau netral, jelas tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, boleh diperkenankan gitu. Yang kedua, andaikan kita bekerja di lembaga keuangan konvensional atau otoritas yang mengelola lembaga keuangan konvensional, misalnya bank sentral, Kementerian Keuangan, dan lainnya yang mengelola unit-unit konvensional, maka kalau motifnya hanya sekedar mencari maisha, rupiah, menurut saya sih cepat untuk mencari pilihan yang lebih baik, lebih halal, lebih berkah ya gitu ya. Misalnya di unit yang terkait syariah atau lainnya. Yang kedua, kecuali memang kita hadir di situ punya kewenangan untuk melindungi lembaga keuangan syariah. Misalnya kita kerja di bank induk konven, tapi kita melindungi unit usaha syariah. Atau misalnya ada si A, seorang bapak-bapak, bekerja di BUMD, bank konvensional, masa kerjanya 3 tahun, tapi dengan keberadaannya sebagai komisaris, dia bisa untuk membuat kebijakan agar perusahaannya membuka unit usaha syariah. Mungkin kita ulangi kembali kali ya. Kalau yang dimaksud adalah otoritas yang mengelola lembaga keuangan dan motifnya hanya ma'isyah ya, menurut saya tidak diizinkan. Yang kedua, kecuali kalau memang kita punya kewenangan untuk melindungi, melakukan perubahan ya di industri keuangan syariah, maka diperbolehkan. Demikian, Dok. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau terpaksa menggunakan tabungan di bank konvensional untuk lalu lintas keuangan, apakah boleh Ustadz? Lalu bagaimana dengan bunga banknya? Iya, kalau memang kondisinya misalnya kita bermitra memudahkan mereka gitu, maka menurut saya sih nggak ada masalah kita menggunakan rekening konven hanya sekedar sebagai lalu lintas saja. Dengan catatan kita tidak memanfaatkannya sebagai rekening investasi. Suatu saat kalau memang ternyata ada kelebihan, maka kelebihan tersebut ditreatment sebagai infak atau sedekah gitu. Jadi misalnya dana yang terbiasa mangkir di rekening konven itu 100 juta, ternyata per bulan Februari 2021 ada dana mengendap kelebihan 500.000. Nah, maka kelebihan tersebut adalah bunga yang harus kita salurkan sebagai dana sosial untuk du'afa ya. Demikian, Dok. Terima kasih Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan memang sudah lebih dari 1 jam kita berdiskusi. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan lagi bisa berdiskusi dengan Ustadz Oni. Mengingat waktunya yang super sibuk ini Ustadz. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Oni. Sama-sama ya. Mohon izin Bapak Ibu dokter ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.